Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahda Nurul Ismi, NIM 193141130. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian agama dan penelitian keagamaan. Yang pertama yaitu penelitian. Penelitian atau research adalah upaya sistematis dan objektif untuk mempelajari suatu masalah dan menemukan prinsip-prinsip umum. Selain itu, penelitian juga biasa diartikan sebagai pengumpulan informasi yang bertujuan untuk menambah pengetahuan. Pengetahuan manusia sendiri tumbuh dan berkembang berdasarkan kajian-kajian, sehingga terdapat penemuan-penemuan baru untuk merevisi penemuan-penemuan di masa lalu. Penelitian dipandang sebagai kegiatan ilmiah karena menggunakan metode keilmuan, yakni menggabungkan antara pendekatan rasional dan pendekatan empiris. Metode ilmiah adalah usaha untuk mencari jawaban tentang fakta-fakta yang dengan menggunakan kesangsian sistematis. Metode ilmiah dalam penelitian telah dijelaskan oleh Munazir sebagai berikut. Berdasarkan fakta, bebas dari prasangka, menggunakan prinsip-prinsip analisis, menggunakan hipotesis, menggunakan ukuran objektif, menggunakan sistem kuantitatif. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam metode ilmiah yaitu yang pertama, memilih dan mengidentifikasi masalah. Selanjutnya dilanjutkan dengan survei terhadap data yang tersedia, memformulasikan hipotesis, membangun kerangka analisis serta alat-alat dalam menguji hipotesis, pengumpulan data primer, mengolah, menganalisis, dan membuat interpretasi. Selanjutnya, kesimpulan generalisasi atau membuat generalisasi atau kesimpulan, dan yang terakhir membuat laporan. Agama sebagai objek penelitian sudah lama diperdebatkan, seperti yang dikatakan salah satunya yang dikatakan Harun Nasution, bahwa agama merupakan wahyu, tidak dapat menjadi sasaran penelitian ilmu sosial. Kalaupun dapat dilakukan, harus menggunakan metode khusus yang berbeda dengan metode ilmu sosial. Kemudian sama juga dijelaskan oleh Ahmad Syafi'i Mufid. Ahmad Syafi'i Mufid pada bukunya yaitu Afandi Mukhtar tahun 1996 halaman 38 menjelaskan bahwa agama sebagai objek penelitian pernah menjadi bahan perdebatan karena agama merupakan sesuatu yang transenden. Agamawan cenderung berkeyakinan bahwa agama memiliki kebenaran mutlak sehingga tidak perlu diteliti. Namun para ilmuwan beranggapan bahwa agama juga merupakan objek kajian atau penelitian karena agama merupakan bagian dari kehidupan sosial kultural. Jadi agama bukanlah penelitian yang hakikatnya agama dalam arti wahyu, melainkan meneliti manusia yang menghayati, meyakini, dan memperoleh pengaruh dari agama. Untuk mempermudah memahami pemahaman dari Ahmad Syafi'i Mufid, terdapat memberikan peta penelitian agama seperti di samping. Wahyu, saya akan coba jelaskan. Wahyu atau agama terwujud dalam bentuk pengetahuan dan pemikiran manusia, kemudian dijadikan sebagai objek penelitian, kemudian tumbuhlah menjadi filsafat atau kebudayaan. Kemudian wahyu atau agama yang terwujud dalam sikap dan tindakan manusia, kemudian menjadi objek penelitian, itu mewujudkan ilmu sosial atau sejarah.
Wahyu atau agama yang terwujud dalam benda-benda suci atau keramat dijadikan objek penelitian itu muncul atau menimbulkan sains antropologi arkeologi. Dengan demikian, agama dalam pengertian yang kedua, menurut Harun Nasution dapat dijadikan sebagai objek penelitian tanpa harus menggunakan metode khusus yang berbeda dengan metode yang lain. Kemudian, penelitian agama dan penelitian keagamaan. Emma Tomuzar menginformasikan bahwa sampai sekarang istilah penelitian agama dan penelitian keagamaan belum diberi batas tegas. Penggunaan istilah yang pertama, yaitu penelitian agama, sering juga dimaksudkan mencakup pengertian yang kedua atau penelitian keagamaan. Dan begitu pula sebaliknya. Dalam pandangan Juhaya S. Praja, penelitian agama adalah penelitian tentang asal-usul agama dan pemikiran serta pemahaman penganut ajaran agama tersebut terhadap ajaran yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, jelas Juhaya terdapat dua bidang penelitian agama, yaitu yang pertama, penelitian tentang sumber ajaran agama yang telah melahirkan disiplin ilmu tafsir dan ilmu hadis. Yang kedua yaitu pemikiran dan pemahaman terhadap ajaran yang terkandung dalam sumber ajaran agama itu, yakni usul fiqh yang merupakan metodologi ilmu agama. Penelitian dalam bidang ini telah melahirkan filsafat Islam, ilmu kalam, tasawuf, dan fikih. Kemudian penelitian tentang hidup keagamaan adalah penelitian tentang praktik-praktik ajaran agama yang dilakukan oleh manusia secara individual dan kolektif. Berdasarkan batasan tersebut, penelitian hidup keagamaan meliputi sebagai berikut. Yang pertama, perilaku individu dan hubungannya dengan masyarakatnya. Yang kedua, perilaku masyarakat atau suatu komunitas, baik perilaku politik, budaya, maupun yang lainnya yang mengidentifikasi diri sebagai penganut suatu agama. Yang ketiga yaitu ajaran agama yang membentuk pranata sosial, corak perilaku, dan budaya masyarakat beragama. Kita lanjut. Konstruksi teori penelitian keagamaan. Seperti di dalam disertasi Hajah Ummu Salamah yang berjudul Tradisi Tarekat dan Dampak Konsistensi Aktualisasinya terhadap Perilaku Sosial Penganut Tarekat, studi kasus Tarekat Tijaniyah di Kabupaten Garut, Jawa Barat dalam perspektif perubahan sosial, teori-teori yang digunakan dalam penelitiannya yaitu teori perubahan sosial, teori struktural fungsional, teori antropologi dan sosiologi agama, teori budaya dan tafsir budaya simbolik, teori pertukaran sosial, dan teori sikap. Dengan demikian, penelitian yang tadi meminjam teori-teori yang dibangun dalam ilmu-ilmu sosial. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.